Semua burung pasti punya gaya. maksudnya piye? Ya. Ya. Yang membedakan gaya, ada gaya yang nyujud, ada yang gaya, mohon maaf, mungkin kemungkinan di gelaran tersebut, di event tersebut, di kelas tersebut, burung yang seperti itu mungkin lebih unggul. Iya, iya. Mungkin lebih unggul di kelas itu. Geser ke B, ke C. Setelah itu pantauan bebas untuk pengisian 38, mereka bisa sama tanpa koordinasi, berkesinambungan, saling mengingatkan. Iya. Dan saya selalu berpesan, jangan pernah sakit hati ketika ditegur. Oh gitu. Ya, Pak, ini kita masih proses. Berarti kalau itu sudah terrealisasi, Ya, Gagak Sakti atau jenengan bisa dong mendidik bisa. juri-juri baru. Bisa. Tiba-tiba kita masuk di blok, entah itu di blok A, entah itu di blok B, di blok C atau D. Ketika burung itu mengeluarkan gaya, kita secara manusiawi akan tertarik, akan melihat burung itu, tetapi tidak langsung kita nilai. Ya. Hanya tertarik aja kita melihat dengan sorot mata. Seperti menarik perhatian. Menarik perhatian. Di kolom tersebut ada centang untuk irama lagu, ada volume, ada gaya juga. Ini terpecah dari total 85. Oke. Ya. Irama lagu 38. Oke. Volume 24. Oke. Ya. Kemudian gaya 23. Totalnya 85. Jadi ini kesulitan burung. Makanya nilai tertinggi ketika burung itu berhasil untuk mengeluarkan irama lagu, kita hargai dengan nilai 38. Iya, iya, iya. Ditunjang dengan volume, nilainya 24. Ditunjang lagi sama gaya. Kalau katanya perawat, antara birahi dan emosi harus Stabilkan. Ya ketika birahinya ada, ya muncullah kayak itu tadi ya. Kalau semisal banyak persepsi yang sekarang nyari burung gaya, jangan nyari burung gaya, udah di semisal mohon maaf ini ya, dikasih mungkin votingnya yang bisa akhirnya burung itu mengeluarkan gaya gini tapi nggak mengeluarkan irama lagu, nyujud. Apakah dinilai sama juri? Ya enggak juga. Ya dinilai. Iya, gayanya aja. Gayanya aja. 24 ya tadi? 23. 23. Irama lagunya enggak ada? Enggak ada. Iya sudah. Ngeriwi-ngeriwi. Enggak dapat ya? Enggak dapat. Enggak muncullah 38. Enggak muncul. Iya. Oke. Secara garis besar ya, yang diutamakan untuk menilai burung kicauan adalah tetap irama lagu. Irama lagu ditunjukkan dengan volume. Volume apa? Volume itu terdengar. Ya. Kalau terdengar dan itu lebih lantang sebagai plus buat kita. Oke. Iya. Ya. Semua burung itu mempunyai gaya, jangan salah. Ya. Centangan, ya. Nih gaya nih. Semua burung pasti punya gaya. Maksudnya piye? Iya. Ya. Yang membedakan gaya, ada gaya yang nyujud, ada yang gaya, mohon maaf, mungkin secara kita ngomong di umum, ada yang ngomong setengah kopling, ngepling, cuman setengah-setengah, ada yang nyujud ekstrim, gantung, ada yang kejar-kejar, iya, ada yang kejar-kejar gini, ya, kejar-kejar, ya, semua gaya, meskipun gini gaya loh, iya, gaya, ini gaya. Tapi yang nilai lebih tinggi gayanya menurut versi juri atau jenengan? Tidak ada yang lebih tinggi, mereka gaya, mereka ini gaya, bukan diam, diam. Iya. Ada burung diam, ada juga burung diam ada. Tetapi kebanyakan saya ngomong 80% pasti mereka burung yang dilombakan ada punya gaya, entah gaya yang cuman gini aja, entah yang kayak cendet gini ada, ya, yang dongak-dongak, ada yang gini-gini, iya. Gaya. Itu gaya ya. Gaya. Jangan sampai terus habis gitu, oh enggak punya gaya, padahal dia mengeluarkan lambang dengan. Tapi secara manusiawi yang sampai jelaskan tadi di awal, ketika burung itu sujud, itu yang memang menarik perhatian. Gaya tarik perhatian. Yeah. Tapi secara garis besar, gaya bukan sujud aja. Iya. Gitu ya? Iya.
Oke, Bang. Lah selama ini kita dan kayaknya teman-teman kita temannya juga sama seperti itu. Burung bergaya itu yang sujud-sujud, nggak gantung-gantung atau sampai melumah nang pangklingan. Itu Mas. Ternyata enggak ya? Enggak, semua punya gaya. Iya. Oke. Jadi intinya untuk penilaian burung kicauan ya, tentunya adalah irama lagu yang kita utamakan sebagai penunjang volume ya. Kemudian sebagai penunjang lagi adalah gaya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk nilai ya atau filosofi burung nilainya di bawah manusia yaitu 85, dipecah menjadi irama lagu 38, volume 24 dan gaya 23 sehingga total nilainya 85, lebih rendah daripada manusia 90 ya. Dan masih dari manusia yang biasa masih ada tingkatan yang mungkin lebih mulia lagi 95 ya. Tapi gini Mas, bagaimana teman-teman bisa menganggap lah, saya anggap ya seperti itu, menganggap juri sekarang menilai burung yang diutamakan yang bergaya. Boleh dibantu? Oke, mungkin kemungkinan di gelaran tersebut, di event tersebut, di kelas tersebut, burung yang seperti itu mungkin lebih unggul. Iya. Mungkin lebih unggul di kelas itu. Iya. Tidak secara general loh. Ada juga ketika ada burung mengeluarkan lagu, pukul panjang dengan artikulasi yang jelas, dengan pembawaan yang tuntas, dia bisa menang. Iya. Kita kembali lagi ya. Yang terbaik di gelaran tersebut, yang terbaik di kelas tersebut ya. Kita tetap mengutamakan irama lagu ya. Pembawaannya tuntas, pembawaan artikulasinya jelas dengan volume yang terdengar apalagi lebih kencang sebagai nilai plus, dan itu tadi penunjang yang terakhir adalah gaya. Gaya itu bukan berarti yang nyujud itu gaya, gini pun gaya juga. Kople atau setengah kople. Iya. Tetap yang utama adalah irama lagu. Tetap irama lagu. Sampai kapanpun irama lagu dengan pembawaan dan artikulasi yang jelas dan tuntas menirukan burung masteran yang ada di rumah atau di sekitarnya. Kalau saya tanya, ya. Kalau saya mau cari burung kayak apa Om Piki? Ya cari burung dengan spek tadi membawakan irama lagu yang jelas ya, yang tuntas dengan artikulasi yang jelas. Ya, artikulasi yang jelas bukan artinya bukan samar. Jelas menirukan gitu loh. Nah, tetapi kembali lagi yang namanya burung ketika digantangan emosi sama birahi itu harus stabil. Biasanya gitu ya. Biasa. Kalau di rumah panjang-panjang ketika emosinya mungkin dia lebih tinggi daripada itu, nampar-nampar mungkin agar tidak menggunakan lagu. Bisa terjadi juga birahinya terlalu naik, akhirnya tidak sampai tuntas bahwa lagunya cuma hanya di depannya aja setengah-setengah. Iya. Bisa saja stabilnya hanya di setengah penilaian. Iya. Sekitar 2 juri mungkin. Iya. Makanya durasi juga diperlukan. Kembali lagi bukan durasi kerja aja. Jadi durasi kerja dan durasi irama lagu adalah satu kesatuan. Durasi kerja secara fisik ya. Iya. Dan durasi suara. Iya. Irama. Iya. Jadi satu kesatuan untuk agar burung ini memang dipilih sebagai kandidat untuk kita ajukan di penilaian di kelas itu. Dari semua yang sampai jelaskan seperti basic ya, tadi ada irama lagu yang diutamakan, irama lagu, durasi, gaya. Manfaatnya untuk juri, ini kan juri kan bukan hanya Mas Vicky aja nih, ada juri-juri yang lain. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita harus punya dasar, ya. Kayak kita sekolah, kayak kita dulu masih anak-anak, kita PAUD bermain dulu, belum bisa mempelajari huruf A, huruf B, dan seterusnya. Setelah kita naik ke TK, mungkin kita belajar sedikit. Ke SD pun akhirnya kita punya dasar. Ya. Dalam artian dasar, oh ini huruf A, ini huruf B. Ketika digabung menjadi kata,
kebaca. Misal D ditambahkan huruf vokal E, ada huruf N, kemudian huruf vokal lagi I, terbaca Denny. Akhirnya kita punya dasar, punya fondasi, kita bisa baca. Kalau kita tidak bisa baca, meskipun kita masih SMP, mau diajar ke huruf apa, tidak akan terbaca juga, gitu. Tidak bisa kita menyamakan persepsi juga, gitu loh. Artinya dasar itu yang mendukung menjadi persepsinya jadi seragam. Seragam, kita Jadi seragam. sama. Ya D ketemu sama E, ya jadinya D. Iya. N sama I, ya jadinya Ni. Diakumulasikan Denny. Ketika mereka bertugas di dalam satu blok, nggak berkomunikasi. Tidak berkomunikasi. Tanpa koordinasi. Tanpa koordinasi juga. Tanpa koordinasi, itu pun setiap blok setiap 2 menit per juri ya. Ketika saya semisal berada di blok A, itu pun kita geser ke blok B dengan kondisi yang sangat-sangat berbeda dengan blok awal kita. Begitupun selanjutnya saya bergeser ke C, sangat-sangat berbeda. Begitupun kita ke blok D, saya ke blok D, itu pun sangat berbeda. Begitupun dari keempat juri yang bertugas itu pasti akan berbeda, menemukan irama lagu yang berbeda, menemukan volume, pastinya menemukan volume yang sangat berbeda. Gurunya nggak cuma satu, Mas. Bukan, 24. Menemukan gaya sangat berbeda. Kenapa bisa menjadi satu pemahaman? Bisa persepsinya kita sama. Karena yaitu tadi, sesuatu yang kita dasarkan, ya, kita dasarkan, oh dasarnya seperti ini. Ketika bertemu dengan yang berbeda, saya sudah mempunyai dasar, gitu loh. Itulah kenapa pada akhirnya saya menemukan tadi ajuan sama persis. Iya. Seperti ini. Sama persis. Kalau nggak salah itu kelas cuca hijau kalau nggak salah. Ada nilai 4 sebanyak 5 nomor gantangan kalau nggak salah. 5 nomor gantangan. Terus nilai 3 1 nomor gantangan kalau nggak salah. Dari keempat ini mereka berjalan dari A ke B ke C ke D, bahkan yang sebaliknya mungkin dari A dia geser ke dari D geser ke A, geser ke B ke C. Setelah itu pantauan bebas untuk pengisian 38 mereka bisa sama tanpa koordinasi, tanpa ngelirik ke blok yang lainnya, gitu. Ini yang dimaksud persepsinya sudah sama, ya, gitu. Karena kita selalu evaluasi di setiap latber. Ketika bertemu burung seperti ini, Mas, saya bertemu burung seperti ini, mana yang saya harus eliminasi? Gitu loh. Iya. Mana yang harus saya ajukan? Ketika bertemu dengan burung hanya cuma durasi saja, hanya mungkin yaitu kembali lagi. Burung yang mengeluarkan lagu atau irama lagu dengan mengeluarkan lagu yang tuntas dengan artikulasi yang jelas, itu sudah hampir kita akan mentoki ke 38. Ada pembanding juga, ada burung itu hanya cuma durasi kerja, hanya 1 kali vokal, hanya 1 kali kata. Mana kalau ini tidak ada pemahaman tentang irama lagu, tentang irama lagu dengan artikulasi, dengan pembawaan pemasteran yang jelas, ini paling tidak akan memilih yang burung durasi dengan irama lagu yang mungkin tidak jelas, hanya cuma kerja aja, gitu. Sedangkan pembandingnya ini membawakan lagu seperti Gereja Tarung, membawakan lagu seperti Kenari, mungkin yang lainnya burung masteran dengan artikulasi yang jelas. Oh, ketika ketemu, oh iya ketemu, oh iya ketemu, oh iya ketemu. Ini yang didasarkan pembelajaran persamaan persepsi tentang irama lagu, tentang mana standarisasi volume yang terdengar. Apalagi standarisasi sudah terdengar malah lebih kencang plus, ya. Mungkin di cucak hijau, yaitu tadi ada yang burung minimal kita jegrik, apalagi ditunjang dengan ngentrok, jam trok, dengan menggunakan irama lagu. Ini selalu kita persamakan persepsi. Muncullah ajuan yang seperti ini. Muncullah seperti itu.
Luar biasa. Acuannya sama plek. Ya, Mereka tidak berkoordinasi, Iya. tidak berbisik-bisik, Iya. tidak berbicara, Iya. tidak berkode, Iya. tapi bisa sama plek urut-urutannya. bisa Luar sama. biasa. Bisa. Karena persamaan persepsi. Persamaan persepsi, kita satu tim tidak mau merasa sebagai senior, sebagai yang paling pinter, ya. Mungkin bisa ditanyakan ke juri-juri atau rekan-rekan saya di SGS atau Gagak Sakti. Saya selalu evaluasi, saya selalu menegur. Bahkan mungkin teman rekan saya mungkin yang ada di mungkin levelnya di bawah saya, ada kesalahan, tegur saya. Oh gitu. Iya, kita terbuka, Mas, salah sampean atau apa, sebenarnya gini. Oh iya, kita terbuka, gitu loh. Nggak ada si paling ya. Nggak Nggak ada ada. si paling jago, Nggak si ada. paling suhu. Nggak Iya, ada ya. nggak ada. Makanya itu nilainya manusia itu 90, gitu oke, loh. oke. Masih ada kesalahan, Iya. bukan melakukan dosa yang disengaja. Ya kan? Oke. Wali atau nabi aja 95, belum sempurna 100. Iya, iya. Mungkin tidak-tidaknya masih mungkin ada kesalahan karena apa, ya kan? Apalagi seperti saya, seperti kita manusia yang tidak luput dari apa ya, mungkin salah. Ya. Ya, Sengaja ataupun tidak sengaja. salah ya. Kalau dosa kan kita tidak tahu, Ya. yang tahu yang di atas. Ya. Apakah ini bentuk dosa atau tidak? Betul. Iya. Ya, 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 ya. Ya. Jadi kita selalu introspeksi, tidak ada yang di tim saya tidak ada yang namanya suhu master, semua saling berkesinambungan, saling mengingatkan. Iya. Gitu. Dan saya selalu berpesan, jangan pernah sakit hati ketika ditegur. Oh gitu. Ya. Oh paham. Siapapun yang mengingatkan, jangan melihat siapa yang mengingatkan. Ya. Bahkan orang gila pun, ketika sarannya itu benar, tidak ada salahnya Ya. kita mengambil saran itu. Ya. Jadi di SGS ada 3 level. Di sini ada juri utama, juri madya, juri muda. Juri muda pun bisa menegur juri madya. Bahkan juri muda pun bisa menegur juri utama. Tapi dengan syarat dari ketiga 3 level ini tidak, saya bilang jangan pernah ada rasa sakit hati. No hard feeling. Yes. Untuk kebersamaan, untuk persamaan persepsi, untuk kerjasama yang baik. Maju bersama, Maju bersama, senang bersama. senang bersama. MBB dong. Secara garis besar untuk penilaian khususnya kicauan ya, teman-teman, bukan saya menggurui atau apa namanya paling pintar atau apa. Suhu atau? Saya hanya cuman sharing ini aja. Ya. Jadi dimanapun mungkin ini hanya bisa dipakai atau tidak, tapi paling tidak saya berbicara seperti ini, saya juga punya dasar di sini ya. Dasar saya, ya dasar saya juga mohon maaf, ini bukan apa-apa, saya juga punya sertifikat. Ya. Sertifikat juri. Iya, sertifikat juri tentunya. Oke. Resmi. Resmi. Iya, dan bisa dipertanggungjawabkan di situ. Oke. Iya. Dan sudah ada datanya mungkin di IO mungkin yang paling tertua di Indonesia ya, ada data saya di situ. PBI dong. Iya, boleh. Memang iya. Iya. Oh tertua itu Iya. pertama kali memang PBI, Iya, bener kan? saya ada sertifikat, bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Saya juga ada datanya di situ juga. Pernah ikut bersekolah atau diklat di IO paling tua di Indonesia. Legal berarti. Legal dong. Oke. Iya. Terakhir bicara tentang sertifikat, Gagak Sakti nggak ngeluarin sertifikat. Ini memang rencananya dari CEO Pak Haji Said sendiri akan mengeluarkan dan akan membuat sekolah Gagak Sakti. Tapi izinnya ini lagi proses kita. Jadi izinnya bukan izin intern yang dikeluarkan hanya Gagak Sakti. Jadi memang ada beberapa syarat dan ketentuan biar diakui oleh negara. Oh gitu. Iya, bukan hanya mengeluarkan, tapi diakui. Iya. Iya, kalau hanya mengeluarkan sertifikat gampang, Siapapun bisa. siapapun bisa. Les-lesan ya bisa ngetok Iya, sertifikat. saya bikin, tapi diakui apa enggak?
Ya, itu ya. Yang terpenting adalah ketika izin ini ada mungkin pihak terkait dari kementerian apa ini kita masih proses. Berarti kalau itu sudah terrealisasi, Ya, Gagak Sakti atau jenengan bisa dong mendidik bisa, juri-juri baru. bisa. Mulai diundang untuk mendiklat atau menjuri juri-juri baru, bisa dong. Sangat bisa sekali karena Dan itu pun legal ya, legal. Kita akan memberikan pelajaran secara dasar dulu. gitu ya. Kalau secara praktek teori di lapangan mungkin ini ya, mungkin mudah. Langkahnya seperti apa, cara ngambil burung seperti apa, semua mungkin bisa. Cuman dasar ini yang perlu penting. Ya. Fondasi dulu kita. Dari nonton ini kan bisa jadi dasar dong. Bisa jadi dasar. Tapi belum tentu ya. Belum tentu prakteknya. Ya. Banyak warung yang berjejer. Tapi rasanya beda. Iya juga sih. Yang penting itu sebenarnya kalau menurut saya tentang mental. Psikologi Ya. menjadi juri. Ya. Ya. Wah, itu keren tuh Gagak Sakti kalau realisasi. Oke, kita tunggu ya. Ya. Perlu ngobrol sama CEO. kayaknya. Terima kasih Mas Vicky ya. Terima kasih. Atas pencerahan hari ini. Sukses selalu Mas Vicky Gagak Sakti.